Kami di Pro 1 RRI Singaraja siaran kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, seperti yang sudah kami informasikan bahwasannya dialog interaktif Hai Balik Ken pagi ini kita ketengahkan topik terkait cantik boleh tapi harus aman ya. Bersama narasumber melalui by phone kita bersama Kepala Lokapom Kabupaten Buleleng Bapak Rai Gunawan S-Farm APT. Selamat pagi Pak Rai. Selamat pagi, Mbak. Ya, apa kabar pagi ini Pak Rai Gunawan? Iya, sehat. Sehat ya, luar biasa. Aktivitas tetap lancar? Ya, Pak Rai. Mohon maaf ya, Harus ini semangat. Oke. Halo. Iya, mohon maaf ini menyita waktunya Bapak di tengah kesibukannya harus sharing bersama pendengar dalam dialog interaktif Hai Balik Ken. Siap, dengan senang hati. Oke. Baik, Pak Rai, ini topiknya bisa dikatakan unik ya Pak ya, cantik boleh, tapi harus aman gitu. Ini kayaknya yang utama harus aman duitnya ya Pak. Karena Tentu apapun. saja keamanan itu yang harus diutamakan. Oke, betul. Termasuk duitnya juga harus aman ya Pak ya. Baik, Kalau produknya aman, duitnya baru bisa cantik. Iya, betul sekali. Karena kalau berbicara cantik tapi harus aman, lebih ke clean beauty gitu istilahnya Pak ya. Iya, Pak Rai, kalau selama ini Bapak mengamati begitu ya selaku Kepala Lokapom Buleleng, banyak sekali memang yang namanya wanita, kaum perempuan gitu ya Pak Rai ya, kan memang yang utama penampilan gitu ya Pak Rai ya. Tapi di satu sisi ada yang mengawasi nih, seperti Kepala Lokapom sendiri gitu ya, seperti Pak Rai sendiri. Oke, selama ini bisa dikatakan masih aman nggak Pak Rai yang namanya produk-produk skincare itu yang ada di Buleleng? Ya, memang berdasarkan hasil pengawasan kami ya, pengawasan Lokapom di Kabupaten Buleleng, di sepanjang tahun 2025 ini kita bisa melihat gambaran bahwa secara umum kosmetik di Kabupaten Buleleng ini adalah kosmetik yang aman. Akan tetapi ada nih tempat penjualan yang disinyalir gitu. Ada kosmetik yang tidak aman gitu, baik itu mengandung bahan berbahaya atau dilarang, atau memang tidak memiliki izin edar seperti itu. Nah, biasanya justru kita menemukan kosmetik ini dijual di warung-warung kelontong, warung-warung kecil seperti itu. Iya. Nah, ini kan perlu masyarakat juga harus memahami bahwa sebisa mungkin itu mendapatkan kosmetik itu harus di tempat-tempat yang memang legal gitu, menjual produk-produk yang sudah ternama, yang sudah ada mereknya, yang sudah ada izin edar gitu. Oke, berarti bisa dikatakan masih saja ada toko-toko kelontong yang menjual beberapa produk ilegal begitu ya Pak Rai? Betul. Karena memang mungkin ini ya, karena keterjangkauan masyarakat terhadap produk kosmetik, kan kita tahu sendiri kalau di Buleleng itu wilayahnya luas ya. Kalau di kota mungkin itu banyak toko-toko kosmetik yang sudah ternama dan yang sudah terjamin produknya seperti itu. Tetapi kan untuk masyarakat di pelosok-pelosok itu kan pilihan mereka terbatas ya. Nah, itu yang mungkin dimanfaatkan nih oleh oknum-oknum distributor kosmetik yang berbahaya ini untuk memasarkan produknya seperti itu. Oke, nah ini kira-kira Pak Rai kenapa sampai lolos begitu kosmetik ilegal ini, apalagi sampai mohon maaf ya Pak Rai, mungkin di beberapa pelosok desa gitu ya Pak Rai. Nah, ini peran dari Lokapom sendiri sejauh mana, Pak Rai? Ya, kita tentu saja melakukan pengawasan terus ya. Jadi sepanjang tahun kita melaksanakan pengawasan. Tetapi memang kelemahannya adalah kita kan kami
SDM kami itu terbatas dengan Mm-mm. wilayah yang sangat luas meliputi Buleleng dan Jembrana, itu yang menjadi tantangan. Makanya Mm-mm. strategi yang kami lakukan adalah kami mengedukasi nih, konsumen-konsumen atau calon-calon konsumen supaya Mm-mm. tidak tergiur dengan efek instan dari kosmetik seperti itu. Sekarang Mm-mm. juga kita lebih banyak melakukan edukasi baik itu di sosial media, siaran pers juga Mm-mm. kita sebarkan, dan kami juga minta bantuan teman-teman media juga kan untuk menyebarkan siaran pers kami. Tujuannya ya bisa menjangkau ke masyarakat-masyarakat terutama yang di pelosok gitu, untuk Mm-mm. bisa melindungi diri gitu dari kosmetik yang berbahaya. Paling tidak kan uh, jangan membeli kosmetik yang tidak ada izin edar dari BPOM, itu aja dulu deh Mm-mm. gitu. Mm-mm. Ya, baik. Seperti Selain itu. di toko-toko kelontong itu ada nggak di beberapa klinik-klinik yang ada di Buleleng eh, Nah, kalau skincare yang tidak memiliki untuk izin edar gitu, Pak? kalau Mm-mm. untuk klinik kecantikan sendiri memang beberapa klinik kecantikan itu mempunyai kekhususan sebenarnya ya. Mm-mm. Kalau di Mm-mm. sana ada dokter yang praktek, Mm. memang dokter praktek itu kan mempunyai kewenangan nih untuk meresepkan Mm-mm. kosmetik baik itu krim gitu dengan merujuk kepada kondisi khusus pasien seperti itu. Mungkin ada yang jerawat, nah akan diresepkan krim-krim yang mengandung antibiotik seperti itu misalnya ya. Mm-mm. Mm-mm. Tetapi itu kan memang kekhususan. Nah, akan menjadi salah ketika eh, klinik kecantikan itu jualan aja kayak gitu. Mm-mm. Jualan aja kosmetik-kosmetik yang tidak memiliki izin edar. Nah, kami Oke. sudah dorong klinik-klinik kecantikan yang ada di Buleleng, karena mereka memang mempunyai produk-produk kosmetik yang tidak mengandung bahan obat seperti itu, Mm-mm. daftarkan saja di Badan POM seperti itu. Dan mereka sudah berproses. Mm. Yang menjual krim-krim ilegal, apalagi yang mengandung bahan obat gitu misalnya, Mm. ya sudah pasti kami akan tindak juga. Oke. Nah, andai kata itu oke lah kalau klinik kecantikan yang memang sudah ada izinnya gitu ya, Pak Rai. Mm-mm. Nah, ini ada yang buka secara pribadi kan mungkin Pak Rai pernah mendengar ya. Yang buka secara Mm-mm. pribadi itu yang hanya meracik itu seorang bidan ataupun perawat dan dia langsung menangani beberapa pasien itu apakah diperbolehkan begitu Pak Rai? Oh, tentu saja itu tidak diperbolehkan ya. Jadi Hmm. yang pertama terkait dengan kewenangan. Mm-mm. Kewenangan meracik, menyimpan obat, meracik dan menyerahkan obat itu terbatas ya. Jadi cuma tenaga kefarmasian. Jadi kalau ada bidan gitu misalnya atau perawat itu nggak boleh tuh meracik dan memberikan obat, apalagi obatnya obat keras. Mm-mm. Itu ada ada pasalnya tuh, nanti di Undang-Undang Kesehatan itu diatur tuh ancaman hukumannya lumayan juga, 12 tahun penjara, Mm. denda sampai dengan 5 miliar rupiah seperti itu. Dan memang kita juga melaksanakan intensifikasi pengawasan nih Mm-mm. terkait peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya. Mm-mm. Sasaran kami juga tentu saja yang mereka melabeli dirinya sebagai klinik kecantikan seperti itu, Iya, padahal iya betul. nggak ada izin. Kemudian Mm-mm. juga tenaga yang di sana juga bukan tenaga kesehatan yang berwenang seperti itu. Kita juga Mm-mm. sasaran kita ke situ juga. Oke, baik. Tapi pernah nggak waktu sidak menemukan permasalahan seperti itu, Pak Rai? Oh, ada beberapa, baik Oke. itu di praktek pribadi maupun di Hmm. salon kecantikan, itu kita ada temukan juga. Mm-mm. Iya, intinya lebih banyak mengedukasi ya, terutama kaum perempuan ya, Pak Rai. Jangan tergiur dengan harga murah gitu ya. Dia Iya, takut ke klinik kecantikan yang memang berizin. Milihnya ke apa ya bisa dikatakan yang berkedok salon gitu loh. iya Ya seperti betul. itu ya. Gimana Pak Rai? Padahal kalau dikalkulasi Mm-mm. harga gitu,
nggak jauh berbeda juga saya kira ya dengan klinik-klinik kecantikan yang Mhm. memang milik Jangan-jangan dokter, bisa lebih apa mahal gitu namanya, ya Pak Ray ya? iya, nanti Mhm. kalau terjadi apa-apa terkait dengan kulitnya kan harus ada biaya perawatan lagi, itu apa namanya, Mmm. biaya untuk, penyembuhan itu kan akan lebih mahal jatuhnya. Jadi memang harusnya untuk, konsumen ini, baik itu wanita maupun sekarang kan, trennya juga laki-laki juga perawatan ya. Mhm mhm. Jadi memang kalau mau melaksanakan perawatan seperti itu atau ada masalah, di kulit seperti itu, datanglah ke ahlinya, yaitu Mhm. dokter Iya gitu. iya. Dokter dari sana baru dikasih resep untuk, keluhan-keluhannya. Kalau misalnya tidak ada keluhan, mmm, ingin menggunakan kosmetik untuk, sehari-hari, Mhm. yaitu pilihlah kosmetik-kosmetik yang sudah terbukti aman, yang merek-mereknya sudah jelas, yang sudah ada izin edar dari Badan POM. Seperti itu aja sih, simpel sebenarnya. Sebenarnya sih kalau diartikan cantik boleh tapi harus aman, sebenarnya harus banyak edukasi nggak sih Pak Ray? Nah, itu dia. Mhm. Jadi kita juga menggandeng, apa namanya, kita menggandeng organisasi profesi juga, kemudian Mhm. juga dokter-dokter kulit juga, Mhm. itu kita juga apa, gandeng. Influencer-influencer juga kita gandeng untuk bersama-sama Mhm. kita mengedukasi masyarakat gitu. Dan sekarang kan Badan POM itu sudah punya peraturan ya pengawasan obat dan makanan melalui peran serta masyarakat. Nah di Mhm. situ influencer-influencer itu diatur tuh di situ Mhm. untuk misalnya kalau memang endorse kosmetik seperti itu harus dipastikan bahwa endorse-nya itu adalah kosmetik-kosmetik yang sudah ada izin edar dari Badan POM, Mmm, kemudian mhm. juga klaimnya juga tidak boleh berlebihan seperti itu. Sudah diatur di peraturan BPOM. Oke. Mungkin ada tips ya Pak Ray memilih produk kecantikan yang aman gitu karena kan, kalau, kita kalau menerima edukasi otomatis kan sudah nyerap ya Pak Ray, tapi di Iya. sisi lain pasti ada tips-tips tertentu dari Lokapom gitu. Apa sih tipsnya memilih produk kecantikan yang aman begitu Pak Ray? Kita harus memahami Mhm. kosmetik itu pertama. Kosmetik itu tujuan kita pakai kosmetik itu apa sih? Kan itu yang Mhm. harus kita pahami dulu. Iya. Kosmetik itu mempunyai tujuan itu untuk membersihkan, mewangikan, mempercantik penampilan, memperbaiki bau badan, atau melindungi tubuh dalam kondisi sehat. Itu dulu yang Mhm. harus dipegang. Iya. Jadi kalau sudah sakit, misalnya yang sederhana sakit misalnya jerawat gitu kan, itu Mhm. penyakit kan jerawat. Mhm. Nah, itu harusnya bukan kosmetik pilihannya. Mhm. Harusnya itu pilihannya adalah konsultasi ke dokter, seperti itu. Jadi Mhm. kuncinya di situ dulu nih, kosmetik itu. Nah, kalau sudah tahu tujuan kita memakai kosmetik apa, baru mari kita pilih kosmetik-kosmetik yang aman. Gimana sih cara memilih kosmetik yang aman? Itu, simply dengan, bisa mengecek, izin edarnya gitu. Jadi Mhm. silakan dicek izin edarnya, kalau sudah ada izin edar dari Badan POM, berarti kosmetik itu sudah dijamin keamanannya, Oke. seperti itu. Kemudian kosmetik itu juga, eee, apa ya namanya, kosmetik itu juga, memiliki, efek tersendiri bagi, setiap manusia gitu. Mhm. Jadi ada yang mungkin iritasi terhadap kosmetik-kosmetik tertentu. Nah, itu juga harus dipahami. Iya. Jadi bukan berarti reaksi alergi itu, eee, menunjukkan bahwa kosmetik itu tidak aman, tidak. Mhm. Itu cuma reaksi alergi terhadap bahan-bahan tertentu mungkin di kosmetik. Nah, cara untuk melihat apakah Mhm. kosmetik itu aman bagi, tubuh itu dengan mencoba mengaplikasikannya di area paling sensitif di kulit, Iya. misalnya di belakang telinga, seperti itu. Coba aja misalnya mau mau ganti krim gitu misalnya, krim yang baru itu coba aja dulu di belakang telinga. Kalau ada Mhm. reaksi alergi, ya udah jangan dipakai, kalau tidak ada reaksi alergi, ya boleh dipakai, seperti itu. Intinya adalah pastikan legalitasnya, kemudian Mhm.
setelah itu coba dulu nih, karena reaksi sensitivitas kulit itu juga berbeda-beda, seperti itu. Oke. Itu bisa diuji coba produknya di belakang telinga gitu, Pak, ya? Atau mungkin di Iya, tangan kita sendiri ya, jika betul. Jadi memastikan emang tidak yang ada paling reaksi sensitif alergi? kan di belakang telinga atau enggak, Mhm. tangan ya, bagian dalam Iya tangan iya. seperti itu ya, lumayan sensitif. Oke, baik ya. C izin edar BPOM sudah pasti, Pak, ya. Nah, itu Ya, untuk, komposisi produk, Pak Rai. Nah, mmm, andai kata tidak alergi, tapi wajahnya itu tiba-tiba merah itu, apakah, masih bisa dikatakan produk itu, legal atau ilegal gitu ya, Pak Rai? Nggak ngerti. nah, jadi itu tadi, Mhm. jadi, pastikan memang produk itu ada izin edar dari Badan POM, itu Mmm, screening pertama iya untuk, iya. menyatakan produk itu aman atau tidak. Terus yang kedua, sensitivitas kulit ya, seperti yang saya katakan tadi ya. Nah, kalau sudah produknya, ada izin edarnya gitu misalnya, Mhm tapi juga ada muncul reaksi alergi, ya udah mhm. dihentikan penggunaannya, laporkan, seperti itu. Karena ada juga memang yang kosmetik yang awalnya didaftarkan di Kami Bagus, tetapi setelah eee, sekian lama ternyata, menggunakan bahan-bahan yang berbahaya seperti misalnya merkuri atau hidrokinon, seperti itu. Nah, Mhm. itu biasanya kalau kulit, kan kita bisa lihat ya Iya. kalau, ibu-ibu gitu misalnya yang paling banyak korbannya menggunakan krim yang abal-abal itu. Mhm. Nah, dalam waktu singkat, kulitnya akan jadi putih, tetapi jika kena matahari langsung menjadi, apa namanya, merah gitu kan, Oh. seperti udang. Nah, itu Mhm. itu kita curigai tuh, jangan-jangan krimnya itu mengandung merkuri, Oh seperti gitu. itu. Iya iya iya. Iya, Oke. kosmetik tidak Mhm. bisa memberikan efek instan. Mhm. Jadi jangan percaya jika ada yang bilang bisa memutihkan kulit dalam waktu 1 minggu gitu atau 1 bulan gitu, bahkan Mmm. jangan percaya, itu pasti, Nah, itu dia. ada apa-apanya itu di dalam kosmetik itu. Oke. Nah, itu dia terkadang kan nggak sabaran gitu ya, pengen cantik tuh biar Iya, cepet putih, biar cepet cerah, tiba-tiba merah gitu ya, Pak, ya? dan, perlu diketahui Mhm juga kita mhm memang, Indonesia gitu ya kan, kita Asia gitu ya, jadi mhm. nggak akan bisa putih gitu. Jadi Oke. kalau ibu-ibu nih atau remaja putri pengen putih gitu ya, Mhm. putih maksimal kita itu sebenarnya ya yang di bagian dalam tangan itu, Iya. kulit dalam Betul tangan. betul. Nah, itu putih maksimal kita cuma bisa sampai di Mhm. situ. Jadi jangan percaya jika ada, klaim-klaim yang menyatakan, "Oh pakai kosmetik ini atau pakai lotion ini bisa memutihkan," gitu ya, nggak akan, apa namanya, nggak akan, bisa kalau Iya. tidak menggunakan bahan-bahan berbahaya, seperti itu. Oke, baik ya. Sembari kita ngobrol ya Pak Rai ya, kita juga menantikan atensi pendengar cukup di 246444 saja karena WA Call Pro 1 kita pakai untuk menghubungi narasumber ya. Bagus sekali tadi penyampaiannya dari narasumber Bapak Rai Gunawan Esfam APT terkait topik yang kami ketengahkan, cantik boleh tapi harus aman gitu ya. Luar biasa tadi pemaparannya. Tapi memang kita kalau berbicara berdasarkan fakta gitu ya Pak Rai ya. Banyak memang kita temui buru-buru masyarakat itu pingin cepat putih, pingin cepat cerah wajahnya, ternyata belakangannya memerah gitu ya. Baik, ternyata itu kandungannya berbahaya pendengar. Ada kandungan merkuri katanya Pak Rai. Kita terima atensi pendengar Pak Rai, mohon izin. Iya, Om silakan. Swastiastu. Om Swastiastu, sareng Pak Astawa niki. Nggih, Oke. Bapak narasumber. Ah, topiknya ini bagus sekali. Mhm. Jangan sampai betul-betul masyarakat terkena apa namanya obat-obat yang mengganggu kesehatan kita, terutama orang yang cantik itu ya. Mhm. Maunya cantik jadi bodoh. Mhm. Nah, saya sampun niki Bapak selama ini yang kurang tahu juga penjelasan Bapak yang tidak komplit ya, Mhm. Pak narasumber. Uh, apakah pernah Bapak sudah menemukan apa namanya orang-orang yang memakai obat yang mengandung perusak daripada tubuh itu?
kira-kira berapa banyak Bapak sudah ketemukan. Tapi kita yang punya keluarga juga, cuma dia selama dijani putih gitu nih. Iya, ini dia sampai sekarang belum dia ada mengatakan kata atau bagaimana kan. Tapi dia tetap putih kan. Nah, menurut inilah yang Bapak sebagai narasumber dan peduli dengan kesehatan masyarakat terutama perempuan, begitu betul-betul kira-kira sudah menemukan apa yang demikian atau yang melapor atau bagaimana. Nah, menurut yang sekian, terima kasih Om Santi Om. Inggih, terima kasih Pak Astawa atas atensinya. Memang benar sekali edukasi ataupun sosialisasi dari Lokapom yang diwakili oleh Kepala Lokapom Bapak Rai Gunawan SFAM APT ya. Panjang lebar pemaparan beliau. Kita sebagai masyarakat jangan sampai tergiur hal-hal yang instan, karena Pak Rai bilang tadi nggak ada sih yang hal-hal instan gitu. Jadi kudu ada yang kita seleksi kandungan-kandungan dari produk-produk tersebut. Jangan sampai mengandung yang benar-benar berbahaya bagi kesehatan kita seperti yang disampaikan oleh Pak Astawa. Baik, pendengar lain, kita masih menantikan atensinya. Ada yang menyampaikan mudah-mudahan dialog pagi ini informasinya bermanfaat bagi masyarakat. Itu support dari masyarakat ya, ataupun pendengar ya Pak Rai ya. Ya Pak Rai, sambil menunggu atensi pendengar lain, silakan untuk ditanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Astawa. Ya, terima kasih Pak Astawa dukungannya terhadap Badan POM. Memang kalau dari segi korban ya sudah nyata Pak, ada korban, paling tidak adalah kulit mereka yang rusak gitu. Walaupun untuk gangguan-gangguan lain seperti kalau bahan berbahaya itu bisa menyerang hati, ginjal seperti itu. Tetapi yang paling kelihatan ya memang wajahnya yang rusak seperti itu Pak. Jadi memang banyak sekali yang kita temukan seperti itu, terutama Pak, memang korban-korban itu seperti yang saya sampaikan tadi, yang mempunyai akses terhadap kosmetik itu yang terbatas, yang di pelosok-pelosok seperti itu. Makanya juga strategi Badan POM adalah kita mengedukasi ini ke masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat yang di pelosok-pelosok seperti itu. Nah itu, jadi teman-teman sejawat di dokter kulit pun itu banyak sekali pasiennya yang sudah parah kondisi kulitnya, itu baru datang ke dokter seperti itu. Jadi perlu effort yang lebih untuk mengembalikan kondisi kulit si pasien ke kondisi semula seperti itu. Nah, jadi benar-benar nyata ini bahaya dari kandungan-kandungan bahan berbahaya. Oke. Ya, memang juga tugas dari Lokapom sendiri ya Pak. Ya. Dan itu memang menjadi tugas dan tanggung jawab dari Lokapom sendiri Pak ya, untuk menyelidiki hal itu gitu. Iya. Iya, jadi memang setiap kejadian atau setiap laporan yang masuk ke kami itu kami tindak lanjuti, termasuk juga tadi penjualan-penjualan. Kenapa kita bisa tahu ada penjualan-penjualan kosmetik sampai ke pelosok-pelosok itu ya karena itu juga ada informasi dari masyarakat juga. Karena korban seperti itu melapor setelah memakai kosmetik ini gitu, dibelinya di toko A gitu misalnya. Nah, kita telusuri itu dan memang tipenya sama. Jadi warung-warung kelontong itu dikirimi setiap misalnya berapa hari sekali krim-krim atau kosmetik-kosmetik yang mengandung bahan berbahaya seperti itu. Oke, baik. Untuk keluarganya yang tiba-tiba nggak tiba-tiba sih ya, saya kan perlu konfirmasi juga. Dasarnya hitam gitu. Ya hitam, bisa jadi putih. Apakah perawatan yang rutin itu kan bisa saja kan terjadi. Atau mungkin jarang keluar rumah gitu ya Pak ya. Jarang kena sinar matahari. Oke. Atau memang dari oroknya putih sebenarnya Pak. Jadi hitam karena sering main layangan atau gimana gitu, sering bermain ke lapangan gitu ya. Jadi kan itu banyak faktor ya. Jadi selama tidak ada permasalahan di kulitnya, berarti ya memang usahanya itu sudah dari lama mungkin ya, dan perawatan teratur dan segala macam ya.
Yang pokoknya intinya adalah nggak bisa, efek instan itu nggak akan bertahan lama. Jadi kalau ada yang tiba-tiba langsung jadi putih seperti itu mukanya, sedangkan lehernya masih hitam gitu ya, bisa di bisa dipastikan itu atau bisa dicurigai itu pasti menggunakan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya. Oke, baik ya. Sembari menantikan atensi pendengar ya Pak Rai ya. Kita jeda sejenak Pak Rai. Boleh minum terlebih dahulu. Yang penting tetap bersama RRI Bapak. Jangan diputus ya. WA-nya ya. Oke, baik mendengar. Tetap bersama kami dalam dialog interaktif Hai Balikan Ken terkait topik cantik boleh tapi harus aman bersama narasumber Kepala Lokapom Kabupaten Buleleng Bapak Rai Gunawan SFAM APT. Tetap bersama kami. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI. Ya, pendengar dialog interaktif Hai Balikan Ken masih menemani ruang dengar Anda terkait topik cantik boleh tapi harus aman bersama narasumber by phone Bapak Rai Gunawan SFAM APT selaku Kepala Lokapom Kabupaten Buleleng. Pak Rai,
Ya, Pak Rai masih setia bersama RRI ya? Masih dong. Oke, mantap. Pak Rai, ada pertanyaan dari pendengar Ibu Made di Sambangan. Mau tanya gimana cara Bapak memberi sosialisasi ke masyarakat tentang kosmetik? Dan di desa mana Bapak sudah pernah memberikan sosialisasi tersebut? Ya, Pak Rai, monggo dijawab langsung. Ya, terima kasih Bu Made. Ya, jadi strategi edukasi Badan POM itu secara umum dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah strategi edukasi melalui media online. Itu bisa melalui channel kami di media sosial kami ya. Kemudian juga kami setiap ada informasi terbaru kami akan selalu share ke teman-teman media di wilayah Kabupaten Buleleng. Kemudian juga kami melakukan edukasi secara langsung, seperti itu. Jadi mendatangi kelompok-kelompok masyarakat tertentu sesuai dengan tujuan dari edukasi kita. Kalau kita ke kosmetik gitu misalnya, jadi target kita itu mulai dari ibu-ibu sampai remaja putri dan remaja-remaja siswa-siswa di sekolah, seperti itu. Nah, tentu saja jangkauan kami ya setiap tahun, karena saking luasnya Buleleng ini kan nggak semua desa kami bisa atau kecamatan kami bisa jangkau dalam 1 tahun ini, seperti itu. Jadi kami bertahap, kemarin kami sudah melaksanakan di beberapa titik ya, baik itu di sekolah, di daerah Sukasade, kemudian juga ada di desa, 1 desa di daerah Grogak, seperti itu. Kemudian juga melalui edukasi secara online kepada mahasiswa dan siswa, seperti itu. Oke. Ya, mungkin Bu Made ingin mendapatkan sosialisasi ke Sambangan, mungkin sekali-sekali nanti Pak Rai. Mau sosialisasi dari kita bisa Bu. Jadi mungkin ibu dikumpulkan saja minimal 15 orang gitu, ibu-ibu ya, di tempatnya di mana. Nah, nanti petugas kami yang akan ke sana Bu untuk memberikan sosialisasi. Bisa seperti itu. Jadi hubungi saja nanti di 081 91 1500 533. 081 91 1500 533. Oke. Jadi silakan nanti kalau ada 15 orang minimal gitu misalnya, ya udah nanti kumpulkan di mana, nggak harus di tempat yang resmi Bu. Jadi ada di rumah salah satu warga gitu misalnya yang cukup luas. Ya udah nanti petugas kami yang akan datang ke sana gitu. Jadi kami siap. Iya, itu masyarakatnya membayar nggak, Pak? Kalau Lokapom melakukan sosialisasi enggak ya? Tidak. Tidak. Jadi layanan kami gratis. Ya, ini mudah-mudahan Bu Made jadi nanti kita tertarik ini aja, gitu jadi kita atur waktunya saja dengan petugasnya. Nanti kalau waktunya sudah sepakat, cocok ya, ada petugas kami datang ke sana. Mau siang, malam, pagi, silakan. Oke, baik ya Bu Made, ini mudah-mudahan masih monitor Pro 1 bisa dikumpulin ini Bu, warganya satu gang atau 1 RT atau 1 kampung gitu ya, untuk mendapatkan sosialisasi tentang kosmetik. Atau mungkin Bu Made punya pengalaman, walaupun bukan Bu Made, punya keluarga Bu Made sendiri, pengalamannya kayak tadi Pak Astawa bilang kan keluarganya sebelumnya hitam gitu ya, tiba-tiba putih ya. Kenapa Pak Astawa tidak mempertanyakan hal itu? Apa sih perawatannya gitu ya. Baik, ini Bu Made masih mengetik, kira-kira apa lagi yang ingin disampaikan atau di chat oleh Bu Made. Pendengar juga kami nantikan atensinya di 24644 ya. Dan cukup menarik sharing-sharing kita pagi ini terkait cantik boleh tapi harus aman, bersama Kepala Lokapom Kabupaten Buleleng, Bapak Rai Gunawan SFAM APT. Bisa dikatakan standar cantik itu ya seperti yang Pak Rai sampaikan ya Pak ya,
harus cek izin edar BPOM dalam memilih kosmetik gitu ya. Perhatikan komposisi produknya, terus uji coba juga produknya, apakah nanti alergi atau tidak gitu ya Pak Ray ya. Itu bisa dikatakan standar Iya. cantik seperti itu ya Pak. Ya, jadi kita pastikan dulu. Kalau mau cantik, itu kan pastikan dulu kita itu sehat dan aman, seperti itu. Nah, dengan menggunakan produk-produk yang sehat, sudah terjamin kualitasnya, baru cantik itu akan tercapai, kan seperti itu logikanya. Oke, baik. Silakan pendengar lain, kita masih menantikan di 24644. Mohon maaf untuk WA call per 1 kami tidak bisa untuk menerima ataupun menelpon karena kami pakai menelpon menghubungi narasumber ya. Bisa ke 24644 untuk Anda pendengar yang ingin on air ataupun beratensi langsung on air hanya ke 24644 karena WA call per 1 kami pakai untuk menghubungi narasumber. Cukup di chat saja seperti Ibu Made yang ada di Sambangan tadi ya. Kami bisa bacakan chatnya di WA Pro 1 untuk Anda yang ingin ikutan sharing-sharing terkait topik cantik boleh tapi harus aman. Jangan lupa pendengar dalam memilih produk-produk kosmetik yang untuk jangka panjang dan juga demi kesehatan diuji coba terlebih dahulu. Kalau alergi ya alergi gitu, dimungkinkan seperti itu. Jadi penanganannya adalah tentu saja di stop penggunaannya, kemudian bisa laporkan ke kami atau laporkan ke biasanya kan kalau kosmetik yang sudah ada izin edar terdaftar resmi di Indonesia itu kan ada call center-nya ya atau layanan konsumennya, bisa ke situ atau bisa dilaporkan ke Badan POM. Nah, kalau dilaporkan ke Badan POM nanti kita akan mengevaluasi nih keamanan kosmetiknya, apakah juga terjadi di konsumen lain atau enggak, seperti itu. Jadi memang ada kemungkinan kosmetik-kosmetik yang sudah resmi beredar itu ada kemungkinan juga menimbulkan alergi. Oke, tidak menutup kemungkinan ya Pak ya. Ya, ada ucapan terima kasih dari Ibu Made yang ada di Sambangan mendengar kosmetik dari Lokapom memberikan sosialisasi ke masyarakat. Ini baru pertama kali didengar oleh Ibu Made. Satu lagi pertanyaan, kenapa skincare itu bisa menyebabkan putih mulus, bersih, bersinar? Benar tidak seperti itu? Seperti yang ada di beberapa keranjang itu loh Pak, keranjang kuning, keranjang oranye gitu ya Pak ya. Boleh nggak kita nyebutin Pak? Boleh nggak kita nyebutin itu Pak? Tapi kayaknya sudah paham semua. Tapi sepertinya masyarakat sudah paham semua ya Pak ya. Keranjang kuning, keranjang orange, keranjang hijau gitu ya. Hanya clue-clue aja ataupun singkatan aja sih. Hanya bisa dikatakan hanya satu kata itu aja sih Pak. Kayaknya masyarakat sudah paham gitu ya. Nah, itu celing banget katanya hasilnya Pak. Nah, ini apakah mengandung hal-hal berbahaya atau bagaimana ya Pak ya? Iya, kami di Badan POM sudah membuat peraturan ya yang saya sampaikan tadi, yaitu pengawasan obat dan makanan melalui peran serta masyarakat seperti itu. Nah, tujuan dari peraturan ini adalah untuk menertibkan yang tadi, yaitu yang biasanya kan influencer. Selama ini influencer itu kalau mereview apalagi produk kosmetik itu cenderung lebay ya, cenderung berlebihan, overclaim seperti itu. Nah, itulah yang sebenarnya kita mau atur supaya influencer-influencer itu mengiklankan kosmetik itu sesuai dengan klaimnya seperti itu. Nah, ini pelan-pelan kita akan awasi juga nih influencer-influencer ini supaya memberikan informasi yang benar kepada masyarakat. Yang jelas penggunaan kosmetik itu tidak mungkin bisa instan. Ya, efeknya itu akan terlihat jika sudah digunakan dalam waktu yang lama dan teratur. Ya, jadi nggak ada tuh istilah penggunaan seminggu itu langsung putih, celing, bersih, mulus, itu nggak akan terjadi jika jika tidak menggunakan bahan-bahan yang dilarang di dalamnya, seperti itu. Jadi kalau ada yang pakai tiba-tiba dalam seminggu putih, celing gitu mukanya, kita perlu curigai. Itu pasti mengandung merkuri atau setidaknya hidrokinon.
Nah, dari mana kita bisa mencurigai itu? Nah, kulitnya itu tampak putih mengkilap, tetapi mereka tidak berani dengan sinar matahari. Nah, itu jika kena sinar matahari langsung muncul loh flek-flek hitam. Nah, itu kita bisa curigai bahwa itu menggunakan merkuri. Nah, merkuri itu sendiri kan cara kerjanya itu dengan melupaskan ya kulit-kulit. Jadi kulit itu dikelupaskan, jadi kulit baru itu dipaksa untuk tumbuh lebih cepat. Nah, itu sih. Dan bahayanya emang itu tidak tidak tahan terhadap paparan sinar matahari, bahkan bisa menyebabkan kanker kulit. Waduh, ya. Bukannya putih, ini malah merah, Pak ya, ketika sudah terpapar sinar matahari gitu. Iya, ada juga support dari pendengar, hati-hati gunakan kosmetik. Terima kasih atas pencerahannya Bapak Kepala Lokapom Buleleng. Terima kasih informasinya Bapak Lokapom Buleleng. Terima kasih RRI Singaraja, dan salam kata BPOM bukan kata orang. Manfaat juga buat para bapak-bapak untuk mengingatkan istrinya dan putra-putrinya gitu ya. Terima kasih RRI dan juga BPOM. Nah, ini menyambung yang disampaikan tadi oleh Bu Made, berarti bohong katanya itu yang keranjang kuning, keranjang orange, keranjang hijau itu hasilnya. Nggak mungkin seinstan itu. Kalau toh instan juga patut dicurigai gitu ya Pak ya. Iya, jadi kita harus cerdas ya. Sebagai konsumen kita harus cerdas, kita juga harus curiga. Mana mungkin sih menggunakan krim saja secara topikal ya di luar tubuh gitu, di kulit, bisa langsung mencerahkan dalam waktu cuma hitungannya hari gitu. Kita kan sudah tidak masuk akal bagi akal sehat kita gitu. Jadi konsumen juga harus cerdas, jangan tergiur dengan harga yang murah, efek yang instan itu, jangan sampai tergiur dengan itu. Pastikan bahwa memang menggunakan produk-produk yang memang sudah ada izin edarnya. Oke, ini ada atensi juga dari Pak Narte. Pernah anak teman pakai kosmetik mungkin karena kualitas atau ilegal. Setelah pakai pipinya merah kembung, tidak bisa diobati seperti gondongan ya? Gendongan gitu kayaknya ya Pak Rai ya. Adakah penawarnya dioperasi tidak dibawa sampai nikah? Siapa bertanggung jawab terhadap kosmetik ilegal palsu? Dari mana dilihat antara asli atau palsu? Adakah kode merek? Apakah Departemen Perdagangan atau Diskes? Nah, ini kalau sudah kritis banyak pertanyaannya ini Pak Narte ini. Pak Rai, satu-satu dijawab ya Pak Rai, silakan Pak Rai. Ini sampai efeknya tuh pipinya merah, kembung, tidak bisa diobati seperti gendongan. Aduh, kok ngeri ya Pak ya. Wow, banyak sekali ini korban kosmetik ilegal. Silakan Pak Rai. Ya, terima kasih Pak Narte. Jadi efek baik itu merek bisa menjadi merah atau bahkan bengkak seperti itu merupakan lebih ke reaksi. Kita butuh ini sih pemeriksaan lebih lanjut. Cuma kalau dilihat itu pasti reaksi dari alergi kulit terhadap sesuatu ya. Bisa itu bahan berbahaya dan segala macam. Nah, kita harus cek dulu nih kosmetik yang dipakai, itu pertama. Apakah kosmetik yang dipakai adalah kosmetik yang secara resmi beredar, artinya sudah ada izin edar dari Badan POM atau tidak. Cara ngeceknya Bapak, jadi kalau kosmetik yang sudah ada izin edar itu ada kodenya Pak. Jadi BPOM kemudian diikuti dengan N, itu artinya notifikasi, kemudian biasanya tergantung juga diikuti oleh kode dari benua, bisa NA, NE, seperti itu tergantung dari kode benua. Kemudian diikuti oleh beberapa digit angka seperti itu. Dan ada barcode-nya juga, barcode dari BPOM. Nah, untuk mengecek izin edarnya itu asli atau enggak, pertama bisa di scan itu barcode BPOM menggunakan aplikasi BPOM Mobile Pak. Jadi bisa di-download di App Store maupun di Google Play Store, itu ada aplikasi yang namanya BPOM Mobile. Nah, melalui aplikasi BPOM Mobile itu bisa di-scan barcode-nya.
jika muncul identitas produk sesuai dengan nama produk, produsen sesuai dengan pada kemasan, itu bisa diyakini bahwa produk itu merupakan produk yang sudah terdaftar di Badan POM. Jika tidak muncul identitas produknya, nah itu dicurigai bahwa produk itu merupakan produk ilegal dan itu bisa dilaporkan, Pak. Baik. Nah, jika yang terjadi itu adalah menggunakan produk ilegal, tentu saja kita tidak bisa meminta pertanggungjawaban siapa-siapa. Seperti itu. Jadi yang bisa kita lakukan cuma melaporkan bahwa ada produk ilegal dijual di toko ini dan kita akan tindak lanjuti, seperti itu. Untuk tanggung jawab itu kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa karena yang dibeli adalah konsumen dengan sendirinya membeli produk-produk yang tidak memiliki izin edar. Seperti itu. Iya. Nah, jika produk yang dipakai itu adalah produk yang resmi terdaftar, ada izin edarnya, nah itu kita bisa kita bisa meminta pertanggungjawaban dari produsen maupun dari negara yang telah mengeluarkan izin edarnya, seperti itu. Jadi harus ada yang bertanggung jawab di situ. Itulah perbedaan gimana sih menggunakan produk ilegal dengan produk yang sudah resmi terdaftar, seperti itu. Baik. Kemudian satu lagi adalah harga, ya, perbedaan harga yang mencolok itu juga kita perlu curigai. Kalau ada kosmetik harganya murah banget dibandingkan dengan kosmetik sejenis yang lainnya, nah itu juga kita perlu curigai. Apakah itu produk-produk yang ilegal atau produk-produk racikan, seperti itu, dan itu harus kita curigai juga. Ya, memang di masyarakat itu intinya adalah masyarakat juga harus menjadi konsumen yang cerdas, ya. Harus bisa memilah produk yang akan digunakan, karena memang keterbatasan dari pemerintah dalam hal ini Badan POM untuk mengawasi seluruh wilayah Indonesia yang sangat luas kan tidak mungkin bisa bisa setiap saat, seperti itu. Nah, masyarakatlah yang harus ditingkatkan pengetahuannya melalui edukasi dari kami. Iya. Apakah ada undang-undang tentang kosmetik jika ilegal palsu ketemu tokonya, pengedarnya keliling terutama ke desa-desa, apa ada sanksinya? Pernahkah ketemu masalah ini dengan promosi menggiurkan dengan harga lebih murah dan foto cantik, Pak Rai? Ada, tentu saja. Jadi Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2023 itu sudah mengatur di situ bahwa sediaan farmasi termasuk di dalamnya kosmetik itu harus memenuhi syarat, ya, baik itu keamanan, kemudian mutu dan khasiat atau kemanfaatannya. Jika ada produsen yang memproduksi dengan sengaja memproduksi dan atau mengedarkan kosmetik-kosmetik yang berbahaya, itu bisa dijerat dengan pasal 138 di Undang-Undang Kesehatan dengan ancaman hukuman itu adalah 12 tahun penjara dan atau denda 5 miliar. Jadi ancaman hukumannya nyata, seperti itu. Dan kita Badan POM sudah memperkarakan, bahkan ada beberapa distributor kosmetik yang juga kita sudah tuntut secara pidana terkait dengan baik itu pendistribusian, terutama ya produk-produk yang berbahaya, seperti itu. Oke, baik. Pak Rai, tanggapan kepada pendengar yang terakhir tadi sekaligus menutup jumpa kita, Pak Rai, ya. Wah, ini terima kasih Pak Rai, sepertinya pemaparannya bagus, tanggapannya bagus, respon positif dari pendengar juga bagus ya Pak Rai. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya meskipun via telepon ya Pak Rai, yang pasti Lokapom Buleleng ini terus berkomitmen memperkuat pengawasan dan edukasi kepada masyarakat serta pelaku usaha. Harapannya pendengar kesadaran akan pentingnya keamanan produk itu semakin meningkat sehingga peredaran barang ilegal dan berbahaya dapat ditekan. Baik, Pak Rai Gunawan SFAM APT selaku
selaku Kepala Lokapom Kabupaten Buleleng. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya sudah sharing terkait topik cantik boleh tapi harus aman ya. Selamat beraktivitas kembali Pak Rai, salam sehat selalu. Terima kasih Bu Ayu. Baik pendengar, demikian dialog interaktif Hai Balikanken untuk edisi hari ini Rabu 5 November 2025. Terima kasih atas kebersamaannya dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. 9